Halo, kembali lagi dengan Sandika di XND Tech Channel. Jadi beberapa waktu lalu saya kepikiran pas lagi mandi. Perasaan udah lama banget saya pakai HP yang layarnya itu gede-gede semua. 4 tahun terakhir ini perasaan HP saya itu nggak ada yang ukuran layarnya di bawah 5 inci. Jadi ada sedikit rasa kangen buat pegang dan pakai HP kecil kayak HP Oppo lawas saya yang bahkan tipenya saya nggak tahu ini. Terus nggak lama setelah itu, saya keinget sama sebuah HP kecil yang sempat bikin heboh di tahun 2016, yaitu iPhone SE. Karena pada saat itu, si SE ini rilis menggunakan bodi dari iPhone 5 yang rilis pada tahun 2012. Namun, menggunakan mesin yang sama seperti yang digunakan oleh flagship iPhone saat itu, yaitu iPhone 6s atau iPhone 6s. iPhone SE ini udah saya pakai sekitar 1 minggu dan kalau tahu gini, dari dulu saya beli iPhone SE. Oke, di sini saya pengen jujur. Selain cari HP kecil, salah satu faktor utama yang bikin saya akhirnya meminang si iPhone SE ini adalah karena desainnya. Menurut saya, ini adalah salah satu desain iPhone yang terbaik. Coba deh, kita sama-sama perhatiin dan apresiasi sejenak kecantikan dari HP ini. Mulai dari konstruksi full metalnya, desain minimalis dari modul kameranya, dan perpaduan warna rose gold yang cantik banget. Terus bentuk sisi-sisinya yang rata, yang pada akhirnya dibawa kembali sama Apple di jajaran iPhone 12. Pas pertama kali pegang HP ini, saya sebenarnya agak kaget. Buset, kecil banget. Lebih kecil dari yang saya kira. Mungil dia. Saking mungilnya, tombol powernya ada di bagian atas HP-nya. Kalau HP zaman sekarang mah, mana bisa begini. Boro-boro tombol di atas, mau ngejangkau ke 4 sisi layar aja udah susah. Kalau tadi pas digenggam aja rasanya udah kecil, pas lihat layarnya, buset, lebih kecil lagi, 4 inci doang. Di saat zaman sekarang di mana layar 5 inci aja kerasa kecil, layar si SE ini beneran mungil banget. Saya sampai harus gedein ukuran teks di HP ini pas pertama kali pakai, karena ukuran standarnya kadang bikin agak susah baca. Pas sudah digedein, jauh lebih nyaman. Tapi di sisi lain, HP ini jadi nyaman banget buat dipakai 1 tangan. Dan ternyata masih lumayan enak dipakai ngetik 2 tangan. Layarnya berpanel IPS, nyaman untuk penggunaan harian, tapi untuk konsumsi media nggak bisa berharap terlalu banyak. Selain kecil, reproduksi warna dan kontrasnya juga nggak sebagus layar-layar HP zaman sekarang. Di bawah layarnya terdapat sebuah tombol home fisik yang juga ngedouble sebagai sensor Touch ID. Ini jujur ngebantu banget sih waktu di pandemi gini. Nggak ada lagi adegan perlu buka masker atau input kode pas mau buka HP layaknya pas pakai HP berFace ID. Cuma ya kecepatan fingerprint-nya kerasa banget agak pelan sih, karena ini pakai Touch ID yang generasi pertama. Terus di bagian belakang ketanam dengan rapi satu buah kamera 12 megapiksel. Kamera yang sama yang dipakai di iPhone 6s. Hasil kameranya ya cukup lah. Kalau lagi terang, foto yang bisa dijepret sama si SE ini kualitasnya oke untuk HP keluaran tahun 2016. Gambarnya cukup tajam dengan warna natural kayak iPhone pada umumnya. Tapi dynamic range-nya kurang cakep, jadi bagian yang gelap itu jadi gelap banget dan nggak kelihatan detailnya. Kalau kondisi pencahayaan lagi minim, si SE ini lumayan kesusahan buat dapat ketajaman dan detail yang sama kayak pas lagi terang. Karena emang dia nggak punya night mode. Kameranya bisa sih ngerekam video sampai resolusi 4K, tapi videonya menurut saya agak kurang, terutama dari sisi stabilisasinya yang parah banget pas ngerekam pakai tangan. Menurut saya sih sisi kamera ini jelas merupakan salah satu kekurangan dari si SE ini. Untuk kamera selfie-nya, ya cukup lah buat kebutuhan video call. Tapi kalau buat yang suka selfie, kualitasnya masih agak kurang. Oke, cukup sampai situ kita bahas kekurangannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin saya ngedumel sendiri. Kalau tahu gini, dari dulu saya beli iPhone SE. Yaitu dari sisi performanya. Di tahun 2021 sekalipun, chip A9 Bionic dipadu dengan RAM 2GB di HP ini ternyata masih nyaman banget dipakai. Sejujurnya saya agak nggak nyangka sih. Saya pikir karena ini HP hitungannya udah lumayan tua, bakal ngadat-ngadat pas saya pakai. Ternyata nggak sama sekali. Semua kebutuhan harian saya bisa diakomodir dengan baik oleh si SE ini.
Multitasking lah, sosial media lah, semuanya aman. Oh iya, termasuk gaming. Ya, saya ngegame di HP ini. Tapi dengan catatan, game yang saya mainin itu bisa digolongkan game-game ringan sih, yaitu Clash of Clans sama chess. Paling banter ya saya main Mobile Legends di HP ini, dengan settingan high frame rate. Lebih dari itu, chipnya sebenarnya bisa mainin game lain kayak PUBG. Cuma layarnya yang mungil ini bikin pengalaman main game tersebut beneran gak enak. Kesempitan. Nah, terus gimana dengan baterainya? Sejujurnya bagian perbateran ini adalah bagian yang bikin saya cukup khawatir sih saat pertama kali pindah ke HP ini dari iPhone 12 Pro Max. Karena kalau pakai si Pro Max kan kita bisa ngecas 1 kali di pagi doang dan bisa pakai HP-nya sampai malam. Apalagi kalau dengar cerita teman-teman yang pakai SE ini, banyak kabar bahwa mereka perlu ngecas 3 kali sehari, biar si SE ini bisa tahan sampai malam. Tapi ternyata pas saya coba, dengan penggunaan saya, performa baterainya lumayan mantep. Dengan pemakaian intens termasuk sesekali ngegame, saya cuma perlu cas pagi sebelum pakai dan sekitar jam 2-an siang. Terus bisa pakai sampai malam. Dengan total screen on time sekitar 7 jam. Bahkan, di hari yang saya nggak terlalu intens pakai HP-nya, saya bisa dapat screen on time 4 jam dan dia bisa tahan sampai malam sekali ngecas. Karena emang energi yang dikonsumsi saat mode standby itu minim sekali. Keren kan? Nah, tapi, dan ini tapi yang lumayan besar, unit iPhone SE saya ini baterainya udah diganti pakai baterai Cortex yang kapasitasnya itu 2000 mAh. Sekitar 20% lebih besar daripada kapasitas baterai bawaannya yang ada di sekitar 1600-an mAh. Jadi saran saya, buat teman-teman yang berminat meminang HP ini, jangan lupa ganti baterainya ya. Worth it banget. Karena ini juga keluaran lama, di tahun 2021 ini sebagian besar unitnya kondisi baterainya udah nggak layak. Untuk pengecasan, HP dengan baterai Cortex ini perlu sekitar 2 jam untuk dipenuhin. Terus, sesuai dengan kebiasaannya, Apple masih ngasih software update untuk HP dalam tanda kutip lawas ini. Bener banget, meskipun udah berumur 5 tahun, HP ini bakal bisa nikmatin versi iOS terbaru, yaitu iOS 15 yang akan rilis sebentar lagi. Oh ya, kalau ada yang pengen tahu tentang fitur-fitur terpenting yang ada di iOS 15, saya pernah bikin videonya yang bisa dicek di atas ya. Oke, jadi si SE ini punya beberapa kelebihan kayak dari sisi performa tadi untuk sebuah HP keluaran tahun 2016. Tapi dengan segala kekurangan yang udah saya jabarin tadi, kenapa dong? Saya malah ngedumel kenapa nggak beli SE dari dulu. Pertama adalah dari sisi harga. Sekarang harganya udah terjangkau banget di 1 jutaan. Terus yang paling penting, saya adalah pasar yang cocok untuk si iPhone SE ini. Nggak begitu sering jepret-jepret sehingga nggak terlalu butuh kamera yang bagus, terus nggak gaming intens atau bermain secara kompetitif, dan lagi kangen pakai HP kecil. Dengan budget yang sangat terbatas tentunya. Jadi, kalau teman-teman ngerasa jadi bagian pasar yang cocok untuk si iPhone SE ini, boleh banget pertimbangkan untuk meminang HP ini. Apalagi kalau dijadiin HP kedua. Wah, cakep nih. Tapi kalau teman-teman suka ngegame, nggak suka layar yang kecil, dan butuh HP dengan ketahanan baterai seharian dengan penggunaan intens, iPhone SE ini nggak cocok dan ada pilihan yang lebih menarik di luar sana untuk dilirik. Karena si iPhone SE ini kemarin saya belinya second, saya bakal bikin video terkait apa aja yang perlu kita cek pas beli iPhone second agar dapat unit yang bagus dan layak dipakai. Jadi kalau belum subscribe, pastikan teman-teman subscribe biar nggak ketinggalan videonya. Dan biasanya HP itu habis saya review sih saya jual ya. Tapi kayaknya si iPhone SE ini adalah sebuah pengecualian. Saya beneran suka banget desainnya. Jadi kayaknya khusus si iPhone SE ini sih bakal saya simpen buat jadi koleksi pribadi. Sekian review dari saya kali ini, kita jumpa lagi di video berikutnya.